Baiklah, hadirin yang terhormat, sekarang kita sudah sampai pada acara inti seminar. Sesi seminar ini akan dipandu oleh seorang moderator. Beliau adalah seorang akademisi dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran yang aktif di berbagai organisasi, antara lain sebagai Ketua Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan juga Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Apoteker Indonesia, Pembina Jabar Bergerak, dan beberapa organisasi lain. Mari kita sambut moderator kita tercinta yang terhormat, Profesor Dr. Kerry Lestari. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Anwar Sani yang sudah mengantarkan. Terima kasih juga untuk Ibu Rektor yang sudah membuka. Dan pada kesempatan ini, pemirsa sekalian, selamat datang di webinar series keempat Institut Pembangunan Jawa Barat. Seperti disampaikan bahwa di webinar series keempat ini ada 3 pembicara dan 4 pembahas. Ketiga-tiganya adalah mempunyai berbagai pencapaian dalam pengendalian COVID-19 ini. Di antaranya adalah Pak Hadianto, beliau adalah Sekjen Kementerian Keuangan yang merancang beberapa perpu terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Kemudian ada Gubernur Jawa Barat yang kita cintai, Pak Ridwan Kamil. Beliau juga mempunyai pencapaian yang diapresiasi terakhir oleh UNDP dalam pengelolaan COVID-19. Dan Pak Doni Ahmad Munir yang bersama-sama dengan kami di Sumedang juga, beliau juga mempunyai respon yang sangat reaktif untuk mengendalikan COVID-19 masing-masing di daerahnya. Mari kita mendapatkan berbagai pencerahan ataupun juga inspirasi dari para ketiga pembicara tersebut. Dan kemudian nanti akan hadir 4 orang pembahas. Yang pertama yang tidak asing lagi adalah Kambuki Wikadu. Kambuki ini adalah anggota DPR Jawa Barat. Selamat datang Kambuki. Kemudian ada Teh Popi, Prof. Popi Rupaidah. Beliau adalah atase kebudayaan dari Amerika. Beliau join langsung dari Washington DC. Terima kasih Teh Popi, di sana mungkin subuh ya, dini hari, tapi bisa untuk hadir bersama kami. Dan selanjutnya yang lain adalah Bapak Dr. Yogi Suprayogi, Direktur Injabar, nanti akan menyampaikan platform model dari kebijakan di masa pandemik dan juga berbagai platform dari Kementerian Kesehatan, komunikasi, manajerial, dan juga bagaimana mengendalikan ekonomi di masa pandemi. Dan terakhir adalah Pak Irfan dari Direktur Telkomsel yang saat ini banyak sekali berinovasi, memberikan berbagai platform berbasis IT yang nanti kita lihat sangat membantu, terutama saat ini adalah membantu menyediakan platform-platform meeting hasil karya anak bangsa. Ini yang kita coba saat ini adalah CloudX, hasil dari inovasi dan juga yang dikembangkan oleh teman-teman dari Telkomsel. Baik, kita lanjut kepada pembicara yang pertama. Dipersilakan kepada Pak Hadianto, Pak Sekjen Kementerian Keuangan, ingin menyampaikan respon kebijakan dan tata kelola pengendalian COVID serta kestabilan sosial yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Kak Hadianto. Baik, terima kasih Bu Moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Kerry Lestari, para pembicara, Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Bupati Sumedang, para pembahas, dan tentu saja yang Ibu Rektor juga tadi sudah memberikan sambutan, dan tentu saja para peserta yang ikut dalam webinar ini yang saya banggakan dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal ataupun presentasi yang berkaitan dengan COVID-19 ini dan bagaimana respon kebijakan terhadap COVID-19 ini. Next. Nah, dari pembahasan kami akan bagi ke dalam 3 hal, 3 bagian. Pertama, tentu refresh saja bagaimana pandemi COVID-19 ini dampaknya yang luar biasa, dan tentu saja kemudian bagian kedua berkaitan dengan Perpu, bagaimana pemerintah merespon terhadap kondisi itu dengan menerbitkan instrumen hukum untuk mengadres berbagai isu yang
terjadi karena adanya pandemi ini. Dan kemudian terakhir highlight kebijakan fiskal dalam merespon pandemi COVID-19 ini. Silakan lanjut. Bapak Ibu peserta seminar, saya merefresh sedikit bagaimana kejadian virus yang pertama, coronavirus yang pertama muncul di Wuhan itu 31 Desember. Kemudian 1 Januari WHO sudah membentuk Incident Management Support Team, lintas organisasi yang menangani kedaruratan. Kemudian 3 Februari WHO bahkan merilis Strategic Preparedness and Response Plan untuk membantu berbagai negara dalam menghadapi isu kesehatan publik yang masih lemah. Dan pada 12 Maret WHO telah menetapkan penyebaran COVID-19 ini sebagai pandemi global. Lanjut. Nah, COVID-19 ini penyebarannya luar biasa, kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian, menyebar cepat ke berbagai penjuru. Dan bahkan kita melihat berbagai kondisi atau tragedi kemanusiaan ini juga sangat mempengaruhi berbagai kehidupan kita. Berbagai tempat umum yang biasanya ramai menjadi sepi, next, bahkan tempat peribadatan seperti di Mekah, Masjidil Haram juga sepi, sekarang tidak ada lagi yang beribadah di sana. Dan COVID ini sudah menjangkiti 3.600.000 lebih jiwa dengan kematian 257.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan Spanish flu ya di 1 abad yang lalu tahun 1918 itu sampai menularkan ke 500 juta penduduk global dengan kematian 50 juta, dan itu melalui 3 waves ya, tiga kadang-kadang stop dulu kemudian menyebar lagi. Nah, ini yang harus diwaspadai betul-betul. COVID-19 pun akan ada situasi flattening nanti, tetapi kalau kita complacent dan kita abai, potensi untuk malah terjadi lebih luas lagi penyebaran dan dampaknya itu akan bisa lebih berbahaya lagi. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa data yang kalau kita lihat COVID-19 di Indonesia dan dampaknya gitu, per 6 Mei kemarin itu sudah yang tercatat positif COVID ada 12.000, hampir 12.500, kemudian yang sembuh 2.300-an, yang meninggal hampir 900, yang ini juga tersebar di seluruh provinsi, di 34 provinsi di Indonesia. Kemudian yang dikategorikan PDP ada hampir 27.000, serta ODP ada 240.000 lebih. Nah, kalau kita lihat dampak dari COVID ini internal atau domestik di Indonesia ini, berbagai penerbangan domestik dibatalkan sampai 12.700. Penerimaan jasa layanan bandara juga menurun, kemudian jumlah kunjungan wisatawan juga menurun 30% itu sampai Februari, 50% pada okupansi hotel juga menurun, kemudian PMI Manufacturing Index kita juga 27,5% turun dari 45,3 di Maret 2020, dan impor kita juga perkembangan impor ekspor kita juga kontraksi, dan inflasi kita menurun 2,96%, serta ada lebih hampir 2 juta yang dirumahkan atau PHK dari sekitar 145.000 companies. Lanjut. Nah, kalau kita lihat efek domino dari masalah COVID ini menciptakan krisis kesehatan yang juga kebetulan obatnya masih terus dicari, vaksin untuk itu, dan juga keterbatasan berbagai sarana-prasarana untuk kesehatan itu sangat berpengaruh pada sektor kesehatan. Sektor sosial juga demikian, walaupun kurva dari penyebaran COVID ini mulai katakanlah diantisipasi flattening, tetapi konsekuensi tetap pada berbagai sektor ekonomi dan aktivitas ekonomi sangat terasa, sangat dirasakan,
tenaga kerja sekarang banyak yang menganggur, sudah di rumah dan semuanya. Ini sangat mengkhawatirkan. Ekonomi kita juga menurun, jelas konsumsi terganggu, investasi terhambat, dan seterusnya. Mata rantai supply global juga terdisrupsi. Beberapa kegiatan ekspor impor kita juga terpengaruh oleh kondisi ini. Di sektor keuangan tentu saja juga terpengaruh, ya. Kita lihat beberapa waktu lalu indeks harga saham juga menurun, kemudian investor confidence juga menurun, terjadi flight to quality, banyak investor yang menurunkan investasinya maupun tadi flight to quality, menjual investasi sahamnya di sini kemudian membeli dolar, makanya rupiah kita cukup terdepresiasi. Lanjut. Next. Nah, dengan kondisi-kondisi dan dampak dari COVID-19 ini, pemerintah lanjut karena eskalasi infeksi, korban jiwa, dampak ekonomi yang besar, dan ada potensi gangguan terhadap stabilitas sektor keuangan, perlu langkah cepat dan antisipatif dalam situasi yang kegentingan memaksa ini. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu ini sangat penting karena selain dia menjadi instrumen hukum untuk mengadres kegentingan memaksa yang disebabkan COVID-19 tadi, juga dengan Perpu kita punya instrumen yang memudahkan pemerintah mengambil langkah-langkah dalam banyak hal, terutama kaitannya dengan kebijakan keuangan negara maupun di sektor keuangan. Nah, kita lihat kiri kanan ini yang sektor keuangan negaranya antara lain menyangkut batasan defisit APBN. Bapak Ibu tahu batasan defisit APBN menurut Undang-Undang Keuangan Negara itu dibatasi maksimum 3% dari PDB, dengan jumlah pokok utang tidak lebih dari 60% PDB. Kemudian berbagai relaksasi yang diperlukan dalam rangka belanja negara, demikian juga pemanfaatan mandatory spending, pergeseran refocusing anggaran dan sebagainya. Demikian juga ada kebijakan berkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Untuk sektor keuangan tentu ini juga memerlukan perhatian dan kepastian level tata kelola di sektor keuangan, sehingga sektor keuangan juga tidak boleh terdampak luar biasa tanpa pengendalian yang memadai, sehingga sejak awal sektor keuangan juga harus diantisipasi jangan sampai terpengaruh yang berdampak secara psikologis pada berbagai rentetan sektor keuangan. Oleh karena itu, Perpu ini memberikan berbagai kewenangan-kewenangan buat sektor keuangan untuk sejak dini mengantisipasi berbagai potensi memburuknya sektor keuangan. Jadi ini Perpu ini sangat penting untuk didesain bagaimana di sektor fiskalnya, keuangan negara, dan sektor keuangan untuk bisa memastikan bahwa pengelolaan pandemi COVID dan dampaknya ini tercapture dalam berbagai kebijakan fiskal maupun kebijakan di sektor keuangan. Lanjut. Next, nah ini mungkin sepintas saja, tentu dasar hukum untuk COVID pasal 22 45 dan dasar 45 kegentingan memaksa presiden bisa menerbitkan Perpu. Selain itu kita juga di backup oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 yang memberikan syarat kualifikasi suatu Perpu dapat diterbitkan, ya. Di sini ada kebutuhan mendesak, kekosongan hukum, dan juga kalau dibentuk dengan undang-undang itu akan menjadi cukup lama prosesnya. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 12, kedudukan Perpu adalah setingkat dengan undang-undang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bukan atau pengamat lawyer pada umumnya, Perpu itu setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, dia diberikan kewenangan melakukan relaksasi yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan. Nah, Perpu tentu saja dia memberikan landasan hukum penting untuk langkah ekstraordinari, dan yang juga tidak kalah penting adalah mengantisipasi pemburukan karena pandemi ini terhadap perekonomian nasional maupun sektor keuangan, stabilitas sistem sektor. Lanjut.
Nah, ini sistematikanya, lanjut saja. Ada 5 bab Perpu. Next. Nah, ini kalau bicara secara dikategorikan berdasarkan topik dan polisinya, ini berkaitan dengan penyusunan batasan defisit anggaran yang bisa melampaui 3%, tetapi untuk tahun 2023 juga sudah kembali menjadi 3%. Ini Bapak Ibu penting pemerintah punya ketentuan di Perpu mengenai ini karena memang pertama selain pandemi COVID ini unpredictable secara exact kapan akan stop berhenti, tetapi dia terus berkembang ataupun tidak bisa secara kasat mata dihentikan. Tergantung kita seberapa disiplin dalam menerapkan social distancing, PSBB, dan sebagainya. Oleh karena itu, potensi implikasi dari kebutuhan belanja terhadap penanganan COVID ini bisa jadi akan melampaui 3%, which is now juga sudah hampir 5,07% untuk tahun 2020. Makanya ini perlu punya ketentuan yang relaksasi mengenai defisit. Tetapi juga dibatasi tetap 60% besaran pinjaman dari PDB. Kemudian mandatory spending juga dilakukan penyesuaian, tetapi dia tetap tidak masih dengan tata kelola konsisten untuk mandatory spending yang diatur dalam UUD 45 tetap terjaga, pergeseran anggaran dan pengeluaran anggaran terus dilakukan untuk semuanya ini untuk bisa memastikan bahwa realokasi dan pengelolaan anggaran itu untuk diadres, difokuskan pada dampak pandemi COVID sekaligus baik di kesehatan, kemudian social safety net maupun di perekonomian dan sektor keuangan. Ini penggunaan dana alternatif itu tentu pemerintah punya resources yang bisa digunakan dalam konteks pendanaan ataupun pembiayaan COVID ini. Nah, demikian juga daerah juga berkontribusi dalam konteks ini dengan melakukan refocusing, penyelesaian alokasi, dan seterusnya, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu-membahu sama-sama mengadres permasalahan dan dampak COVID-19 ini. Dan tentu saja penerbitan SBN ataupun kewenangan pemerintah dan BI untuk bisa melakukan pembelian di pasar perdana, SBN yang diterbitkan pemerintah untuk kepentingan pembiayaan penanganan COVID ini maupun penguatan terhadap berbagai instrumen yang ada dalam kewenangan PSSK. Demikian juga kemungkinan pemerintah memberikan pinjaman kepada LPS sebagai salah satu wujud antisipasi terhadap potensi yang mungkin terkait dengan tata kelola di sistem stabilitas sistem keuangan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi moderator sepintas dan Bu Rektor menyinggung sepintas mengenai berbagai fasilitas fiskal yang berkaitan dengan COVID ini. Kita lihat ya ada penurunan tarif PPh dari 25% menjadi 20% dengan waktu 2021-2022 ini. Kemudian juga untuk perusahaan-perusahaan sudah go public juga memperoleh pengurangan tarif 3%. Demikian juga kita mengintroduce kita potensi pemajakan baru atas transaksi elektronik dan juga berbagai kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan berbagai kewajiban perpajakannya dengan relaksasi yang disesuaikan dengan masa darurat COVID ini. Kemudian di sektor kepabeanan juga pemerintah memberikan pembebasan biaya masuk untuk barang dalam rangka penanganan COVID ini, barang-barang impor dalam rangka penanganan COVID ini yang dibebaskan dari biaya masuk. Lanjut. Next, nah ini selain yang detail di fiskalnya, yang besar juga adalah program pemulihan ekonomi nasional. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 11 Perpu. Di sini sangat penting bagaimana pemerintah memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap Perpu ini, terhadap COVID ini melalui modalitas seperti PMN, penempatan dana atau investasi pemerintah, dan juga kegiatan penjaminan skema yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini semua akan nanti produk turunan dari Perpu ini dengan peraturan pemerintah akan didesain dan disiapkan sektor, skema,
dan jenis bentuk berbagai tools ataupun measure untuk bisa membantu pemulihan ekonomi nasional ini. Lanjut. Nah, walaupun kita memiliki Perpu, tentu saja kita pelaksanaan dari Perpu itu dalam mengadres COVID-19 ini dilakukan dengan mengikuti tata kelola yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 12. Ini kita juga dilaporkan dalam LKPP, dan perubahan postur maupun rincian dari APBN yang di Undang-Undang APBN 2020 dengan Perpu ini diturunkan ke dalam rincian postur dan rinciannya berdasarkan Perpres. Lanjut. Next. Nah, sedangkan untuk di sektor keuangan, ini sepintas tadi juga sudah saya singgung, peningkatan koordinasi antar lembaga, kemudian ada forward looking dari berbagai keempat lembaga ini untuk memastikan early detection, early warning sistem bisa nyala dengan adanya instrumen-instrumen yang memungkinkan keempat lembaga ini mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan tetap sehat. Kemudian juga ada pengelolaan lalu lintas devisa bagi penduduk Indonesia. Ini bukan kontrol devisa, tapi ini mengatur pemanfaatan devisa saja. Kemungkinan dan dimaksudkan bahwa dengan ini juga aspek penjaminan simpanan misalnya dan penjaminan yang dilakukan oleh LPS nantinya tetap akan memberikan sense confidence terhadap masyarakat dan tetapi tetap tidak menimbulkan pengaruh hajat. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang ada di sektor keuangan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau detailnya kira-kira ini dari berbagai kebijakan di sektor keuangan seperti perluasan kewenangan KSSA dan ruang lingkup rapat, gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa dalam situasi COVID seperti sekarang, berbagai institusi di KSSK itu sangat sigap dan mengantisipasi dengan berbagai modalitas untuk bisa merespon itu. Kemudian BI juga diberi kewenangan untuk bisa membeli SUN di pasar perdana, ya, untuk SBN jangka panjang. Selama ini kan BI harus beli di pasar sekunder. Sekarang diperbolehkan untuk bisa membeli di pasar perdana. Demikian juga membeli repo di surat berharga yang dimiliki LPS dan seterusnya, serta memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek maupun likuiditas khusus. Kemudian untuk memastikan pengelolaan forward looking kita tadi itu juga LPS punya sekarang apa yang disebut early involvement dengan OJK sehingga bersama-sama bisa memetakan potensi-potensi yang mungkin berimplikasi terhadap situasi ada situasi indikasi yang mungkin memburuk terhadap sektor keuangan, ya. Kemudian kemungkinan untuk melakukan perluasan nilai simpanan dan sebagainya. Jadi dalam Perpu sudah diatur berbagai kemungkinan yang forward looking yang memungkinkan sektor keuangan juga terjaga dengan baik. Kemudian pemerintah juga diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada LPS apabila LPS memperoleh tanggung jawab untuk melakukan resolusi atas bank yang ini. Tetapi so far kita masih sangat yakin kondisi pengawasan dan pengelolaan kesehatan sektor keuangan itu berjalan dengan terkendali dengan baik. Lanjut, nah ini dalam Perpu ada sanksi biasa dalam berbagai perundangan selalu ada, tapi ini ada peningkatan jumlah sanksi ya, baik jumlah nominal uang maupun masa hukumannya. Ya, jadi tadinya paling singkat 2 tahun, sekarang paling singkat 4 tahun dan seterusnya. Next. Pasal 27 ini cukup pasal yang banyak memberikan perhatian. Ini sekarang juga ada gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 27 dianggap sebagai pasal yang memberikan kebebasan ataupun kekebalan hukum bagi pelaksana Perpu. Menurut hemat kita pandangan itu boleh-boleh saja, tetapi substansi ataupun similar provision seperti pasal 27 itu juga diatur di berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Next.
Next. Ya, ini pasal 27 ini elaborasinya saja. Tentu saja apabila kita sebagai pelaku pelaksana dari Perpu ini, di mana tadi di depan disampaikan berbagai kebijakan relaksasi, percepatan, dan perlunya kecepatan, action yang cepat dalam konteks itu, maka tentu saja diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang melaksanakan ini. Selain itu, perlindungan hukum ini juga tidak bersifat absolut, karena harus ada syarat dilaksanakan dengan itikat baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi dalam konteks hukum acara, hukum pidana, sebenarnya ini sudah sangat comply dengan asas-asas hukum yang selama ini dianut dalam berbagai perundang-undangan kita. Lanjut. Waktunya 5 menit lagi ya. Oke, kalau gitu kita stop saja mungkin bagian Perpu, kebetulan juga sudah selesai kelihatannya. Next. Nah, ini rincian-rincian dari berbagai peraturan. Nah, ini mungkin yang agak singkat saja nih, highlight kebijakan fiskal dalam respon COVID ini. Lanjut. Nah, jadi pemerintah sudah memberikan atau mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus satu, melalui berbagai belanja untuk memperkuat perekonomian domestik. Ya, kita tempoh hari ada insentif untuk travel agent, transportation, sebagainya. Ini sudah ada di stimulus bagian pertama, ya, termasuk percepatan pencairan belanja bantuan sosial, misalnya pencairan PPIPN ke tempat dan seterusnya. Next. Nah, ini yang stimulus kebijakan kedua ya, berkaitan dengan untuk memastikan daya beli masyarakat juga tetap terjaga dan kemudahan ekspor impor. Ada di sini untuk PPh 21 ditanggung pemerintah sebesar 8,6 triliun, untuk pembebasan berat 18 triliun, pengurangan PPh juga ada banget. Jadi ini merupakan berbagai kebijakan atau stimulus yang memungkinkan kita mendorong terus sektor real masyarakat untuk bisa terjaga tetap daya belinya. Demikian juga untuk yang aspek non-fiskalnya kita membuat berbagai kebijakan yang memungkinkan gerak ekonomi dan ekspor impor bisa berjalan lancar. Lanjut. Nah, untuk yang stimulus lanjutannya berkaitan dengan PPh 21 masih dan juga PPh tanggung pemerintah untuk UMKM. Jadi pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap UMKM ini, ya, sehingga ada alokasi ataupun alokasi sebesar 19 triliun untuk PPh tanggung pemerintah, sedangkan pembebasan impor tambah lagi 5,7, kemudian angsuran PPh diskon angsuran PPh 30% juga 9,8 triliun, restitusi PPN 4,1, dan PPN ditanggung pemerintah atau tidak dipungut sebesar 5,2. Jadi ini fasilitas fiskal ini memang perpajakan khususnya ini dimaksudkan untuk membantu likuiditas para wajib pajak dan sekaligus juga membantu percepatan restitusi yang memungkinkan mereka punya likuiditas lebih untuk bisa terus memaintain produksi maupun industrinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, in short, kebijakan fiskal, terutama yang berkaitan dengan belanja dan pembiayaan di 2020 ini, ada untuk sektor kesehatan 75 triliun, sosial safety net 110, hubungan industri 70, dan program pemulihan ekonomi 150 triliun, jadi total 405 triliun. Nah, kalau kita lihat beberapa rincian dari berbagai belanja ini, kita lihat ada berbagai iuran, insentif untuk tenaga medis, santunan kematian, APD, sarana prasarana kesehatan, ini sini semuanya. Kemudian jaring pengaman sosial, ada banyak di sini, tambahan sembako, kartu prakerja, pembebasan tarif listrik, rumahan, dan seterusnya. Untuk perpajakan tadi ada perpajakan ditanggung pemerintah, ya, ada sampai 64 triliun. Dan stimulus kur, pembebasan atau subsidi bunga sebesar 6,1 triliun, serta program yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun melalui modalitas tadi, penempatan dana, penjaminan, penyelenggaraan negara, dan investasi pemerintah. Saya kira itu. Next, coba. Nah, pas ya Bu Kerry, 5 menit selesai.
dari sisa waktu. Terima Kami kasih. kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadianto, pas sekali dan sangat menarik materi yang disampaikan. Banyak sekali stimulus-stimulus yang disampaikan, sehingga semoga ini menjadi inspirasi kita dan juga menjadi sebagai modal untuk kita segera bangkit dan juga segera menyelesaikan masalah-masalah